Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberi tutorial singkat mengenai keriting daun yang terjadi pada cabai. Keriting daun ini sudah sering menimpa para petani atau para pemula penanam cabai. Cuma hal yang mereka tidak tahu adalah apa penyebabnya penyakit keriting ini. Penyakit keriting ini ada 3 kemungkinan. 1 karena virus, 2 karena semut, apip atau kutu dompolan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah karena kekurangan unsur kalium. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana bentuk daripada keriting daun itu. Nah, bentuknya seperti ini, keriting daun. Nah, ini daunnya melungker-melungker. Dan juga pigmen daunnya tidak hijau lagi. Ini juga, nah, seperti ini. Buahnya juga terpengaruh. Buahnya juga melingkar. Nah, ini buahnya melingkar. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah keriting-keriting daun ini bisa sembuh? Setelah saya coba, ternyata memang bisa sembuh keriting-keriting daun ini. Memang tidak bisa langsung, paling tidak kita tunggu 2 minggu setelah kita obati dan kita beri penambahan nutrisi. Mari kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil lombok yang telah diobati dan diberi nutrisi. Hasilnya tanamannya bisa kembali normal dan berbuah normal kembali. Ini sudah diobati selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kita lihat daunnya mulai berbunga lagi. Nah, sudah berbunga lagi. Pengobatan ini dan pemupukan ini harus dilakukan secara rutin, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dengan konsentrasi yang rendah daripada biasanya. Pemupukan dan penambahan nutrisi ini kita lakukan selama masa penyembuhan daripada tanaman lombok itu atau tanaman cabai itu, dan kita lakukan terus menerus sampai tanaman lombok itu sudah pulih seperti sedia kala. Setelah pulih sedia kala, kita lakukan pemupukan secara rutin seperti biasanya. Dari 3 penyebab keriting daun, yaitu karena virus, karena dimakan semut, apit, atau kutu dompolan dan lain-lain, atau karena kekurangan unsur kalium. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karena keriting karena kena virus. Kalau keriting kena virus itu memang sampai sekarang belum ada obatnya untuk lombok. Jadi langkah yang bisa kita lakukan adalah
hanya mencabut tanaman itu dan membakarnya sehingga tidak menular ke lainnya. Sedang untuk yang kedua yaitu keriting yang disebabkan oleh semut, apit, atau kutu dompolan dan lain-lainnya. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah penyemprotan dengan insektisida, baik itu yang organik atau anorganik. Penyemprotan ini harus kita lakukan rutin seminggu 2 atau 3 kali sampai penyebabnya itu hilang. Karena mengapa? Kalau penyebabnya itu tidak hilang, akan percuma kita melakukan pemupukan atau penambahan nutrisi yang hilang karena dimakan oleh semut dan kutu tersebut. Setelah penyebab utama itu hilang atau sudah tidak ada lagi, barulah kita bisa memberikan pemupukan kembali seperti biasanya. Cuma dalam hal ini kita lakukan lebih sering. Misalnya kalau kita menggunakan 2 kali seminggu, untuk langkah penyembuhan ini kita pakai 3 kali seminggu tapi dengan kadar yang lebih rendah, agar supaya akar-akarnya tanaman lombok yang kita tanam dalam polybag itu tidak mati. Sedang untuk penyebab yang ketiga yaitu keriting daun karena kekurangan kalium, itu kita bisa tambahkan unsur kalium, baik itu berasal dari KCl atau MKP atau KNO3. Kita berikan bersamaan dengan waktu kita memupuk, baik itu dilakukan secara mengkocor atau melarutkan bahan-bahan itu ke dalam air atau dengan jalan ditaburkan. Penambahan pemupukan ini kita lakukan selama proses penyembuhan tanaman lombok kita. Dan setelah benar-benar sembuh, kita boleh menghentikan penambahan pupuk ini dan kita pupuk seperti biasanya. Sebagai kesimpulan dari tutorial singkat ini adalah lebih baik kita itu mencegah dari awal daripada kita itu harus mengobati tanaman lombok kita yang kena keriting daun, sehingga tidak akan menghambat pertumbuhannya, dan tidak akan memperlama masa panen yang kita harapkan. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga dari tutorial ini bermanfaat untuk para sobat-sobat sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.